Oke, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN akan memberikan perubahan yang sangat besar, yang sangat masif dan juga sangat signifikan terhadap para P3K yang ada di seluruh Indonesia. Dan mungkin situasi atau kondisi itu akan membuat saudara-saudara kita yang saat ini berstatus sebagai P3K akan merasa deg-degan, akan merasa cemas dan juga mungkin khawatir mengenai nasib mereka di masa depan. Kenapa hal itu terjadi? Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN itu akan mengembalikan P3K seperti konsep awal. Nanti kita akan bahas mengenai konsep awal dari P3K lah ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu kan merupakan inisiatif DPR. Nah, di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu, P3K paruh waktu itu tidak akan ada lagi di masa depan. Kita perlu membahas mengenai konsep awal P3K sendiri. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa P3K itu kan tujuan awalnya itu adalah untuk mengisi kebutuhan pegawai yang tidak tersedia dari kalangan pegawai negeri sipil atau PNS. Kita ambil contoh misalnya ada kementerian, kita ambil contoh saja Kementerian Pertanian lah ya. Jadi misalnya Kementerian Pertanian atau Kementan itu sedang mengerjakan proyek pengembangan lahan pertanian. Nah, Kementerian Pertanian itu ternyata membutuhkan ahli di bidang tertentu dan ternyata dari kalangan PNS atau pegawai negeri sipil itu tidak ada petugas atau tidak ada orang yang memiliki keahlian tertentu di bidang tersebut. Nah, pada akhirnya Kementerian Pertanian itu akan diizinkan atau diperbolehkan untuk merekrut ahli di bidang tertentu dan diberi status P3K. Tapi status P3K tersebut tidak akan melekat selamanya kepada seseorang atau kepada pegawai yang direkrut oleh Kementerian Pertanian. Karena apa? Jika proyek yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian, kita ini contoh aja ya, jika proyek yang sedang dikerjakan oleh Kementan itu sudah selesai, maka kontrak kerja dari P3K itu juga akan berakhir sehingga ya dirinya itu tidak akan mendapatkan atau tidak akan diberi status sebagai P3K lagi. Tapi ini yang perlu digarisbawahi bahwa konsep awal P3K seperti itu belum sempat dituangkan ke dalam peraturan atau ke dalam regulasi. Ibaratnya menjadi gini, ini hanya pengibaratan lah ya bahwa P3K itu kan sebenarnya itu kan sudah menjadi wadah, tetapi isinya itu belum ada. Nah, bagaimana sikap dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN? Ini saya ambilkan kutipan dari Pak Suherman, Wakil Kepala BKN, ketika diwawancarai oleh jpnn.com pada hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025 kemarin. Jadi menurut Pak Suherman, pemerintah dan DPR itu sepakat bahwa nantinya ASN atau aparatur sipil negara itu hanya ada dua jenis di masa depan. Yang pertama itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua adalah P3K. Meskipun demikian, formasi P3K itu hanya disediakan untuk kalangan profesional dan mereka itu harus benar-benar memiliki keahlian ataupun kemampuan atau menjadi pakar di bidang tertentu. Ya contohnya tadi, seperti di awal ketika kementerian itu hendak mengerjakan sebuah proyek dan ternyata dari kalangan PNS itu tidak ada orang atau figur yang memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga ya mereka akhirnya merekrut P3K. Nah, menurut Pak Suherman, kemampuan atau kepakaran itu tidak bisa diisi dari kalangan PNS yang sudah ada. Secara aturan, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu sebenarnya akan memperkuat kedudukan P3K. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena nantinya P3K yang ada di seluruh Indonesia itu justru akan diisi dengan tenaga-tenaga yang profesional yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Bahkan mereka memiliki kepakaran yang tentu saja secara kemampuan itu kan tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal itu bisa dikatakan bahwa P3K itu nanti akan naik level atau akan naik kelas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya P3K itu kan memang dikhususkan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN ataupun honorer. Yang perlu ditekankan atau digarisbawahi juga adalah begini, bagaimana nanti pola rekrutmen untuk P3K di masa depan di seluruh Indonesia. Nah, ini perlu kita bahas karena apa? Ya, tentu saja biar tidak ada kesimpang siuran
dan juga nanti sistem rekrutmen itu berjalan dengan sangat baik. Jadi di kemudian hari atau di masa depan, rekrutmen terhadap P3K itu akan dilakukan dengan standar yang lebih tinggi. Karena apa? Yaitu tadi tujuannya agar P3K itu nantinya akan naik kelas ataupun naik level. Nanti juga akan ditetapkan passing grade untuk rekrutmen dari P3K yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dengan standar rekrutmen yang lebih tinggi atau bisa dikatakan naik level, itu artinya P3K yang lolos itu benar-benar memiliki kemampuan dan mereka bahkan bisa disebut sebagai pakar di bidang tertentu lah ya. Pendek katanya menjadi gini teman-teman, bahwa P3K itu sekali lagi mereka itu di masa depan itu akan naik level dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Pak Suharmen itu ketika diwawancarai oleh jpnn.com itu juga menyatakan bahwa skema paruh waktu itu hanya menyelamatkan honorer yang belum terisi di jabatan P3K penuh waktu. Meskipun demikian, ini yang perlu digarisbawahi atau ditekankan bahwa pemerintah daerah atau Pemda itu bisa untuk mengusulkan P3K paruh waktu naik status menjadi penuh waktu. Tapi syaratnya memang formasi penuh waktu itu benar-benar tersedia di sebuah pemerintah daerah atau Pemda. Jika hal itu terjadi, ya sekali lagi Pemda atau pemerintah daerah itu bisa untuk mengusulkan P3K paruh waktu untuk naik statusnya menjadi penuh waktu. Dengan semua dinamika seperti itu, termasuk mengenai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kita kan sudah bisa mengambil kesimpulan tuh dari semua hal yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa di masa depan itu P3K paruh waktu itu akan habis dengan sendirinya atau tidak ada lagi pegawai yang berstatus atau memiliki status sebagai P3K paruh waktu. Sebab ini yang bolak-balik tadi saya bilang bahwa P3K paruh waktu itu di masa depan itu justru akan naik level menjadi P3K penuh waktu. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi nilai positif dari rekrutmen P3K untuk masa depan, dan sekali lagi ketika naik level ya mungkin itu akan membantu kinerja P3K itu sendiri. Nah, itu tadi adalah ulasan mengenai P3K paruh waktu, penuh waktu, ASN, dan juga PNS di masa depan, termasuk juga pernyataan yang sudah disampaikan oleh Wakil Kepala BKN Pak Suharmen. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya.